Shalom, Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Grand Suri yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Ini adalah tahun di mana Tuhan akan melipat gandakan berkatnya 2022. Berarti tahun berkat. Dan saya namakan, saya masih dalam seri Kerajaan Allah yang ke-40 dengan tema subtema The Year of Grace, tahun kasih karunia. Kita memapaki tahun kasih karunia tahun 2022 ini, mulai 1 Januari kemarin dan sekarang tanggal 2 Januari. Saudara dan saya akan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia yang akan Tuhan limpahkan kepada kita, dan selalu baru setiap pagi dan dicurahkan berlimpah-limpah-limpah. Karena ini tahun 2022. Saudara, mari dudukkan kepala terlebih dahulu. Ya, seri ke-40 dengan subtema The Year of Grace. Ya, The Year of Grace ini dengan Jemaat GBI Grand Suri 2 Januari 2022, ibadah online jam 9 pagi. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia yang telah Engkau curahkan di tahun 2021. Walaupun kami ada dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kami dapat melaluinya bersama dengan Engkau karena kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau selalu menyertai kami. Baru setiap pagi Engkau berikan kepada kami dan Engkau curahkan berlimpah-limpah-limpah. Sehingga selama 365 hari di tahun 2021, karena dengan kasih karunia Engkau dan kasih setia Engkau, maka kami dapat melewatinya sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kami yang lebih besar kuasanya daripada segala macam roh yang ada di dalam dunia ini. Hantarkan kami di tahun 2022, bicara kepada kami ya Bapa, melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Biar Engkau yang menghantarkan kami, menuntun kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau menyimaknya dan kami mau melaksanakannya di dalam hidup kami. Sehingga kami ada dalam tuntunan Engkau. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, keadaan saudara bagaimana di tahun 2022? Baik, haleluya, amin. Saudara, mari kita lihat. Jadi begini saudara, kenapa saya berikan judul The Year of Grace? Karena saya merasakan bahwa Tuhan itu telah menuntun kita di tahun 2021 itu dengan kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi Dia curahkan berlimpah-limpah-limpah kepada kita. Tetapi tahun ini kita akan menerima 2 kali ganda. 2 kali ganda. Tolong saudara perhatikan, 2 kali ganda. Karena apa? Karena Tuhan mau menutup semua apa yang telah hilang di tahun 2020 dan 2021. Dia akan mengembalikan 2 kali ganda kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, mari kita lihat. Tahun 2022, tahun kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Karena apa? Saudara, buktikan saja begini deh. Enggak susah, jangan susah-susah. Tubuh kita ini terdiri dari beberapa item, beberapa komponen, beberapa alat ya yang ada di tubuh kita sehingga kita bisa hidup seperti ini. Ada berjuta-juta. Tetapi kita bisa hidup sampai dengan saat ini dengan sempurna. Karena apa? Karena kasih karunia, kasih setia Tuhan. Kalau kita mau untuk membayar semua hidup kita ini, tidak mungkin ada orang yang bisa membayar. Tidak mungkin. Udara aja tidak mungkin ada orang yang bisa membayar. Selama 70 tahun, selama 71 tahun saya menghirup udara. Saudara tahu sendiri pada waktu kemarin COVID-19 merajalela, oksigen susah dicari.
Ya, orang susah sekali mencarinya. Sampai kelabakan, sampai harganya selangit. Mana mungkin kita bisa membayar? Ya, belum lagi darah, belum lagi segala macam Tuhan atur. Belum lagi alam semesta ini, belum lagi matahari, belum lagi bulan dan bintang, belum lagi makanan yang saudara makan setiap hari disediakan oleh Tuhan. Itu penyediaan Tuhan kepada kita. Itu adalah kasih karunia, kasih setia Tuhan. Tanpa itu kita tidak mungkin dapat hidup. Sehingga saudara, pada waktu hari-hari ini kita harus dapat merasakan, kita harus dapat mengetahui dengan pasti kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi Dia sediakan bagi kita dan Dia curahkan bagi saudara dan saya berlimpah-limpah-limpah dalam hidup kita itu, untuk supaya kita dapat mengikuti jalannya Dia, tuntunannya Dia, rencana Dia, rancangannya Dia, penyertaan Dia, pemeliharaan Dia, hidup yang Dia berikan kepada kita bahkan di dalam kelimpahan, supaya kita merasakan kelimpahan demi kelimpahan itu, karena Dia memberikan kasih karunia dan kasih setia yang berlimpah-limpah-limpah kepada saudara dan saya. Saudara, mari kita lihat, ada di mana sih kasih karunia Tuhan itu? Kita baca Yohanes 1 ayat 16. Seharusnya saudara dan saya membaca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya, nyahnya huruf besar, yaitu Yesus, yaitu Tuhan, yaitu Allah kita, kepada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga karena dari kepenuhannya Tuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara katakan, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Yesus ini sedang memberitakan akan datang Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Dan Dia membawa kasih karunia demi kasih karunia yang akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Dan Dia telah ada di dalam kepenuhan kealahannya untuk memberikan kasih karunia itu kepada saudara dan saya. Makanya Dia berkata, aku datang membawa hidup dan di dalam kelimpahan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Aku membawa Injil kerajaan surga. Injil kerajaan surga adalah Injil kasih karunia dan Injil kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia itu. Bagaimana saudara untuk dapat menerima kasih karunia itu? Yang pertama, kita harus membuka hati kita. Ini saja gampang. Ada di dalam kitab Wahyu di mana Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Siapa yang membukakan pintu hatinya dan membukakannya, maka aku akan masuk dan aku akan makan sehidangan dengan dia. Itu adalah kasih karunia yang begitu besar. Tuhan akan menyertai saudara dan saya asal hanya satu saja. Saudara dan saya itu membuka hati saudara dan saya kepada Dia untuk Dia masuk. Sehingga setiap pagi kita harus saat teduh dan kita berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang ada berdiam di dalamku, sehingga aku dijadikan bait Allah yang kudus. Mari Roh Kudus berjalan bersama dengan aku hari ini. Masuk dalam hatiku, aku masuk dalam jiwa pikiranku, dalam hati itu, dalam jiwa pikiran, dalam keinginan, kemauan, kehendak, kemauan saudara dan saya. Masuk ke dalam hati kita yang terdalam, sehingga hati kita dijauhkan daripada segala yang najis, segala yang jahat, segala yang kotor, segala yang dendam, marah, sakit hati, fitnah, yang akan melakukan kejahatan. Dijauhkan semua daripada itu. Kenajisan semua dijauhkan daripada itu, supaya Dia masuk ke dalam hati kita. Yang pertama adalah itu.
Yang kedua, ya, kenapa si Nuh bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan? Kita baca dulu Kejadian 6 ayat 9 aja. Kejadian 6 ayat 9, ayat 8. Bagaimana si Nuh bisa berjalan dengan Tuhan selama 120 tahun, dia membuat bahtera, padahal dia selalu diolok-olok oleh orang. Bahkan dia membuat bahtera di gunung, bukan di tepi laut. Itu sudah menyalahi hukum dunia. Dia sudah seperti orang gila. Jadi kalau hidup saudara dan saya di dalam roh dan mau seperti Yesus. Saya kemarin berbincang dengan kawan saya yang sudah lama nggak ketemu, tetapi dari kecil saya berkawan dengan dia. Dia berkata, aku sekarang mau hidup di dalam roh, tetapi aku dikatakan oleh orang selalu orang gila, orang yang gak waras, lain dengan dunia. Bayangkan saja, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, dan berdoalah untuk diberkati yang musuhmu, ampunilah musuhmu. Bagaimana sih orang dunia berkata musuh mestinya dilawan. Kita yang mau dibunuh atau dia dulu yang kita bunuh, itu orang dunia. Tetapi Tuhan berkata lain. Bagaimana Nuh bisa berjalan bersama dengan Tuhan, bisa melaksanakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Rencana Tuhan dipenuhi oleh Nuh. Kejadian 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara mau mendapatkan kasih karunia? Mudah, gampang. Tidak usah susah-susah. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Yang kedua, buka hati supaya masuk kasih karunia itu. Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran akan mempengaruhi semua perbuatan kita, pembicaraan kita, mulut kita, kaki dan tangan kita, mata kita, telinga kita, semua akan dipengaruhi. Oleh karena jiwa pikiran kita dipengaruhi oleh roh yang lebih besar kuasanya daripada segala macam roh yang ada di dalam dunia ini, dan roh yang membawa kekudusan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah karena Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Mau saudara seperti Nuh dipakai oleh Tuhan menyelamatkan begitu banyak bangsa. Kita harus menerima kasih karunia daripada Dia. Amin. Lanjut. Sehingga pada waktu Nuh mendapatkan kasih karunia, dia yang pertama berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus ke tahun 2022. Lupakan semua tahun kejadian, peristiwa yang terjadi di dalam tahun 2021. Wah, kalau yang baik jangan dilupain Pak, lupain, nggak apa-apa. Menjadi kesaksian nggak apa-apa, menjadi kesaksian dulu. Tetapi setelah itu lupakan. Karena apa? Karena kita akan menyongsong tahun 2022 di depan kita. Dengan kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah kepada kita. Sehingga kita diberkati berlimpah-limpah oleh Dia. Diberkati di dalam hal kerajaan surga. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, bukan masalah emas, perak, dan permata. Tetapi kerajaan surga ialah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Saya tidak akan bosan-bosannya memperkatakan ini, karena ini paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya harus merasakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus, bukan oleh karena usaha saudara dan saya sendiri. Tidak ada kebenaran yang saudara dan saya dapat usahakan dengan kekuatan sendiri, dengan kehebatan sendiri, dengan pekerjaan kita, dengan apapun juga yang akan kita lakukan. Tidak. Tetapi kebenaran itu diberikan oleh Yesus kepada kita karena dengan kasih karunia, kasih setia,
Allah menurunkan Yesus ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita sehingga Dia yang benar dijadikan tidak benar, supaya kita yang tidak benar dijadikan benar. Amin. Hanya karena kasih karunia dan kasih setia Allah kepada kita saja, pencipta kita, kepada kita saja, maka saudara dan saya mendapatkan kebenaran. Begitu pula dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Makanya Tuhan Yesus pada waktu setelah bangkit dari antara orang mati, Dia selalu bertemu dengan murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Damai sejahtera bagimu. Amin. Amin. Hanya karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan kepada kita, maka saudara lupakan yang di belakang, fokus ke depan. Pada beberapa hari yang lalu di dalam pembacaan, suka membaca Alkitab, saya membaca sampai tanggal 31 Desember ini tuntas, tas dari tanggal 1 Januari tahun 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Dan saya ada catatannya secara pribadi, saya di WA. Saya bikin grup dengan WA saya yang satunya, di handphone saya yang satunya. Dan setiap saya baca, saya masukkan ke grup itu bahwa saya sudah membaca Alkitab tanggal sekian. Sehingga dari grup SMA 2021 saya bisa melihat bahwa saya membaca setiap hari firman Tuhan di dalam hidup saya. Ya, pada waktu saya membaca Yesaya 43 ayat 18-19 itu berkata firmannya seperti begini. Waduh, ini bagus sekali firmannya. Nanti saudara baca Yesaya 43 ya di rumah. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang tahun 2021 dan 2020 saudara ada di jalan, ada di padang gurun, maka sekarang Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Amin. Saya mendapatkan jalan di padang gurun pada waktu bulan Desember, November akhir dan Desember. Harusnya Juni 2021, tetapi di-delay oleh Tuhan. Nggak apa-apa. Di-delay terus sampai istri saya juga bilang, kenapa katanya? Kenapa ya? Kenapa katanya belum? Udah di depan mata, saudara. Udah di depan mata semua proyek. Gambar, angka, semua sudah disetujui. Cara pembayaran apapun juga sudah disetujui. Izin sudah saya masukin, disetujui semuanya. Semua disetujui. Tidak ada yang suka, tidak ada yang susah. Semuanya dilalui dengan baik. Bulan Juni sudah tuntas, tas semuanya. Tetapi masih di-delay PO-nya sama Tuhan. Sampai dapat baru bulan November, bulan Desember. Tetapi saya berkata, Tuhan, Engkau sangat hebat. Walaupun aku merasanya ada di dalam lembah kekelaman dari bulan Juni sampai dengan bulan November, Desember. Tetapi aku tahu Engkau menyertaiku. Engkau berjalan bersama denganku. Dan Tuhan berkata, lupakan semua tahun 2021. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya, saudara? Yang masih ada di dalam lembah kekelaman sekarang sudah tumbuh, dan aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan bukan jalan saja yang buntu, jalannya akan diberikan jalan. Jalan yang sudah tertutup akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan bukan hanya jalan saja di padang gurun, tetapi sungai-sungai di padang belantara. Jadi padang belantara akan ada sungai-sungai yang mengalir, yaitu ada aliran air yang menyejukkan saudara. Ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang menyejukkan saudara. Menyejukkan saudara. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Sungai-sungai di padang belantara.
Yang hari-hari ini saudara ada di padang gurun dan ada di padang belantara. Katakan, Tuhan, Kau akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ntar saudara baca yang lain di Yesaya 43. Bagus sekali. Saudara akan melihat suatu hal yang baru. Supaya saudara fokus ke masa depan yang akan memberikan pengharapan yang baik dan yang baru kepada saudara dan saya berlimpah-limpah-limpah. Amin. Nah, coba kita lihat ini dulu ya. Ini masih berjalan bersama dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 12. Keluaran 33 ayat 12. Pada waktu Musa memintakan penyertaan Tuhan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Mendapatkan kasih karunia. Ayat 13-nya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa kepada Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada jalanku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara harus menerima kasih karunia, kasih setia Tuhan kepada saudara. Supaya saudara pada waktu Tuhan sudah berjalan dengan kasih karunia yang Dia berikan, tetapi kasih setia Tuhan akan menyertainya juga, maka Dia tidak akan meninggalkan saudara. Bahkan pada waktu saudara dan saya ada di padang gurun, ada di dalam lembah kekelaman, ada di dalam kegelapan, ada di dalam satu terowongan atau apa yang gelap, yang kita sudah tidak bisa berjalan, Dia akan menggendong kita sampai rambutku pun putih. Dia akan menggendong saudara dan saya. Amin. Dia akan berjalan bersama dengan kita senantiasa. Saudara, ini Keluaran 33 saudara baca juga semuanya bagus sekali, di mana saudara akan mendapatkan tuntunan Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka Tuhan yang berperang bagi kita dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Saudara ada lagunya kan? Saudara sering nyanyikan, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Sekarang saudara dan saya disingkapkan oleh Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya mendapatkan lebih dari pemenang. Hanya satu-satunya jalan. Kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara berlimpah-limpah-limpah. Mulai setiap pagi saudara, tanggal 1 Januari, 2 Januari sekarang, saudara ucapkan setiap pagi, Tuhan, Bapakku yang di surga, Engkau telah menyediakan kasih karunia Engkau yang selalu baru setiap pagi, kasih karunia dan kasih setia yang Engkau sediakan yang baru setiap pagi, dan Engkau akan curahkan berlimpah-limpah hari ini kepada aku, dan aku akan menerimanya mulai pagi ini sampai malam nanti. Aku akan istirahat tidur kembali. Aku akan menerima kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan berlimpah-limpah, sehingga pada waktu saudara menerima kasih karunia Tuhan dan kasih setia Tuhan berlimpah-limpah, maka Dia yang akan berperang di hadapan saudara. Kenapa bangsa Israel yang tidak tahu berperang hanya sebagai budak, tetapi dapat bisa menang pada waktu dia ada di padang gurun? Saudara ingat, pada waktu Musa mengangkat tongkatnya yang ada gambar ularnya itu, dan pada waktu dia capek, dia turunkan, bangsa Israel itu kalah perangnya. Dia ditunjang oleh Harun dan Hur, tangan kiri dan tangan kanan. Dia angkat terus tongkatnya itu, dan pada saat itu bangsa Israel bisa menjadi pemenang. Itu karena apa? Karena kasih karunia, kasih setia Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Amin.
Hanya oleh karena itu. Jadi kasih karunia Tuhan itu menyebabkan Tuhan berjalan dengan kita. Kasih karunia, kasih setia itu menyebabkan kita fokus ke masa yang akan datang, ke masa depan, sehingga kita akan mendapatkan. Walaupun kita ada di padang gurun, dia akan membuat jalan. Walaupun kita ada di padang bentara, dia akan membuat sungai-sungai. Fokus kepada masa depan karena kasih karunia. Yang ketiga, kalau kita ada dalam kasih karunia Tuhan dan kasih setia Tuhan, maka dia akan berperang bagi saudara dan saya. Saudara ingat, kasih karunia, dia mau berperang untuk kita. Kasih setia, dia tidak akan meninggalkan di dalam peperangan sebelum kemenangan diperoleh oleh dia dan diberikan kepada kita sebagai anugerah, sehingga kita tidak harus berperang, tetapi kita dijadikan pemenang. Maka kita dikatakan lebih dari pemenang. Amin. Yang keempat, bagaimana supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ucapan syukur, saudara. Saya nggak bisa kasih lagi firman-firmannya kepada saudara, tetapi saya akan jelaskan dengan jelas. Pada waktu kita mengucap syukur kepada Dia, maka hati Tuhan disenangkan. Dan pada waktu hati Tuhan disenangkan, maka kita mendapatkan, dianugerahi oleh Dia kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Atau dianugerahi kita, dituntun oleh Dia, atau dianugerahi oleh Dia, Dia akan berperang bagi saudara dan saya. Itu pada saat kita hanya berfokus kepada berkat Dia dan kita menghitung berkat Dia satu persatu, sehingga hanya ada ucapan syukur dari mulut kita, ada pujian penyembahan dari mulut kita kepada Dia, maka Dia akan mengaruniakan kasih karunia dan kasih setia Dia berlimpah-limpah kepada saudara dan saya. Amin. Dengan cepat, ya. Satu, minta Tuhan berjalan dengan kita. Kasih karunia Tuhan itu. Yang kedua, ya, kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan berjalan dengan kita seperti Dia berjalan dengan Nuh. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka kita akan fokus kepada masa yang akan datang. Kalau kita mendapatkan kasih karunia, Dia akan berperang bagi kita. Kalau kita menghitung berkat Tuhan satu-satunya, hanya berkat Tuhan, maka kita akan mendapatkan hitung berkat satu-satunya, akan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Yang kelima, bernubuat. Katakan setiap pagi, aku akan menerima kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru pagi hari ini, dan berlimpah-limpah Engkau curahkan kepada kami. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya, apa yang akan Engkau katakan, maka aku akan melakukannya. Tetapi sebelum itu kita harus menguduskan diri kita, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita ada di dalam zonanya Tuhan, bukan di dalam zonanya dosa. Bernubuat, katakan. Nah, yang keenam, makanya melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Setiap hari harus baca. Dan setiap hari kita harus minta pagi-pagi. Kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi yang Kau curahkan berlimpah-limpah kepadaku, akan menuntun aku untuk aku melakukan firman Tuhan di dalam hidupku. Akan menjadikan aku taat kepada firman Tuhan di dalam hidupku. Sehingga pada waktu kita melakukan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Dia akan berjalan dengan kita. Kita akan fokus ke masa depan, dan Dia akan menjadikan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan Dia akan berperang bagi kita, dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Maka Dia juga akan memberkati kita karena kita bersyukur kepada Dia, dan kasih karunia Dia curahkan kepada kita. Berkat yang kita hitung satu persatu, Dia akan lipat kali gandakan di dalam hidup kita.
Dan pada waktu kita bernubuat mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan berlaku di dalam hidup kita dan akan dicurahkan oleh Tuhan berlimpah-limpah dari satu hari ini, dari pagi sampai malam, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita karena kita melakukan firman Tuhan dan nubuat kita akan dilaksanakan oleh Tuhan dengan secepat-cepatnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Mari saudara, tahun 2022, the year of grace, tahun kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Saudara, kita sudah tidak bisa berjalan lagi di tahun 2022 dan di tahun selanjutnya dengan kemajuan teknologi seperti ini, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kedijayaan kita, dengan ketampanan kita, dengan kecantikan kita, dan dengan segala-galanya. Kita tidak mungkin bisa berjalan dengan kedagingan kita. Kita harus berjalan di dalam alam roh. Sehingga pada waktu kita berjalan di dalam alam roh, maka kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan akan dicurahkan baru setiap pagi dan berlimpah-limpah. Tidak bisa saudara, tahun 2022 dan seterusnya, nanti ada 5G, ada 6G. Saudara sudah tidak bisa lagi mengandalkan kepintaran saudara. Orang yang pintar, orang yang hebat akan ketinggalan teknologinya. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kita harus merendahkan diri di dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya tangan Tuhan bekerja bagi saudara dan saya, dan Dia memberikan kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah di dalam hidup kita, sehingga kita akan bisa hidup di dalam hidup yang berkelimpahan. Tetapi karena kasih karunia, kasih setia Tuhan, kita tahu bahwa itu karena itu kita tidak akan sombong. Makanya Tuhan berkata berkali-kali kepada bangsa Israel, jika engkau masuk ke tanah perjanjian nanti, negeri yang berlimpah susu dan madunya, atau engkau nanti akan diberkati, jangan sekali-sekali engkau berkata itu karena usaha engkau, karena kehebatan engkau, karena kedijayaan engkau. Bukan, itu semua hanya karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tahun 2022 adalah tahun kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Maka mintalah dia berjalan dengan saudara seperti Musa minta kepada Allahnya berjalan di padang gurun dengan bangsa Israel. Yang kedua, fokus kepada masa yang akan datang, karena dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan pada waktu kita menerima kasih karunia, Tuhan akan berperang bagi kita dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Setelah itu, kita hitung berkat kita satu persatu, maka Dia akan melipat gandakan berkat itu berlimpah-limpah. Bernubuat, katakan terus firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita yang terakhir, baca firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kasih karunia, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala untuk firman ini. Yang punya sakit penyakit, saudara katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus dalam tahun 2022. Yang ada masalah, katakan aku mendapatkan jalan Tuhan yang terbuka di depanku. Jalan yang buntu diberikan jalan. Jalan yang sudah tidak ada harapan diberikan pengharapan. Pada waktu saya mengharapkan, pada waktu bulan November dan bulan Desember, saya sudah berkata kepada Tuhan, aku seperti Abraham Tuhan. Sudah tidak ada lagi jalan untuk mengharapkan terjadinya mujizat. Karena Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah sudah menopause, sudah tidak bisa melahirkan anak lagi. Sudah tidak ada jalan. Tetapi Abraham tetap mengharap. Dan pada waktu itu pun saya masih tetap mengharap. Pasti akan keluar semua yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Dan itu benar terjadi. Saudara, biar kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan melingkupi saudara dan saya di tahun 2022 ini. Injil kerajaan surga sudah dibawa oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Injil kerajaan surga adalah Injil kasih karunia dan kasih setia yang berlimpah-limpah,
di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya ke dalam dunia ini, maka saudara dan saya akan mati. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih karunia, kasih setia Allah kepada kita, Bapa kita, pencipta kita, pemelihara kita, penyedia bagi kita, maka kita akan mendapatkan hidup bahkan di dalam kelimpahan. Biar Tuhan memimpin kami dan yang mendengarkan firman Tuhan ini menumbuhkan kami di dalam alam roh untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berdasarkan kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Bukan berdasarkan yang lain, tetapi berdasarkan kasih karunia dan kasih setia Tuhan, kami bertumbuh untuk mengenal Engkau dan bahkan menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Biar semua saudara menyiapkan roti dan anggur di hadapan saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022 ini, tanggal 2 Januari. Saudara, biarlah kita minta ampun kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat dan bukannya kutuk. Terima kasih Tuhan untuk pengudusan yang daripada-Mu dan agar kami layak untuk perjamuan ini. Saudara, mari angkat roti di tangan saudara dan kita katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaranya kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaranya kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara ucapkan syukur. Hanya karena kasih karunia Bapa kepada kita, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, bahkan beroleh hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ucapkan syukur saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kau mencurahkan kasih karunia, kasih setia Engkau berlimpah-limpah senantiasa mulai hari ini sampai nanti berakhir kembali tahun 2022. Terima kasih Bapa. Lipat kali gandakan semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri, kabinet, untuk Satgas COVID-19 yang ada di garis depan mengatasi COVID-19 ini. Berikan Tuhan hikmat daripada Engkau. Berikan Tuhan roh yang takut akan Tuhan, untuk dia dapat bekerja dengan baik. Dan biarlah Tuhan akan melalukan COVID-19 ini dari bangsa kita Indonesia. Terima kasih Bapak. Hanya ke dalam tangan Engkau kami menyerahkannya, seluruh keberadaan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Mari saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya di ibadah online ini, saudara terima berkat Tuhan. Terima berkat di tahun yang baru ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah mulai hari ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang menerima dan percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2022 dan selamat mendapatkan kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Haleluya, amin.